Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Adapun materi dari kelompok kami yaitu difusi, osmosis, dan vakum fis. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Rati Mutiara, yang kedua Rizky Amelia, yang ketiga Rizky Aulia Tahir, yang keempat Sastia Putri, yang kelima Cynthia Aa Sumatika Sari. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu difusi. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa molekul zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi. Aliran molekul suatu batas, misalnya suatu membran polar. Dengan kata lain, difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Baik, dapat kita lihat ada beberapa contoh difusi tersebut. Yaitu jenis-jenis difusi. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Yang pertama yaitu difusi biasa. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mempenetrasi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berjalan atau berkutub. Selanjutnya yaitu difusi khusus. Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mempenetrasi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Jenis membran yang dilalui. Difusi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, difusi molekuler atau permeasi difusi molekuler, yang merupakan difusi yang melalui media yang tidak berpoli. Ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contohnya, transport diofilin yang melalui suatu membran polimer meliputi disolusi obat tersebut ke dalam membran. Jenis kedua, difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut, manakala difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Contohnya, lewatnya molekul-molekul steroid atau yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel rambut, saluran sebum dan pori-pori keringat pada epidermis. Jenis ketiga, difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua yaitu ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusi. Ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang kelima yaitu koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya. Dan keenam yaitu konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Selanjutnya yaitu osmosis. Osmosis adalah sebuah proses perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Perpindahan ini melibatkan membran semi-permeabel sehingga pelarut itu mampu merasuk ke dalamnya dan mampu membentuk larutan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai tekanan osmosis. Tekanan osmosis ini dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Besar tekanan osmosis ini dapat ditentukan melalui rumus yang diusulkan oleh Van Hoff, yaitu P kali V sama dengan N kali R kali T. P sama dengan N per V kali R kali T.
P sama dengan M kali R kali T. Dengan keterangan bahwa P merupakan tekanan osmotik dengan satuan atmosfer atau Pascal, V itu volume larutan dengan satuan liter atau desimeter kubik. Kemudian N sama dengan itu mol zat terlarut dengan satuan mol, T itu merupakan suhu, dan R itu dengan tetapan 0,082 liter atmosfer per mol. Kemudian K sama dengan 8,314 meter kubik Pascal per mol Kelvin. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Bila molekul ukurannya lebih kecil daripada garis pusat lubang membran, maka pasti akan meresap dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, luas membran. Makin luas membran resapan, maka kadar resapan menjadi lebih cepat dan akan lebih cepat bila luas permukaan membran disediakan resapan lebih besar. Yang ketiga yaitu ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka kecepatan resapan akan lebih rendah, sebab makin tebal maka jarak akan lebih besar untuk dilalui zat pelarut. Yang keempat yaitu keterlarutan lemak. Molekul dengan keterlarutan tinggi akan meresap lebih cepat daripada molekul dengan kelarutan rendah seperti lemak, sebab lemak itu memiliki kelarutan rendah dan tampak lebih kental. Yang kelima yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, pergerakan larutan akan lebih cepat. Selanjutnya, hukum Fick. Hukum pertama Fick menyatakan bahwa difusi merupakan fungsi koefisien difusi dan gradien konsentrasi. Hukum kedua Fick menyatakan difusi atom pada kedalaman tertentu merupakan fungsi waktu. Hukum Fick 1. Sejumlah M, benda yang mengalir melalui satuan penampang melintang atau S, dalam waktu atau T, dikenal sebagai aliran atau J, di mana J sama dengan dm per S dt. Aliran gak berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi dc per dx, di mana J sama dengan minus D dc per dx. Fick 2. Perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu adalah sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu di dalam sistem tersebut, di mana dc per dt sama dengan D pangkat 2C per dx pangkat 2. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.